Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sohibul Barakah, Ulin Nuha, dan Maher Rizki dalam memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Fikih Muamalah. Kami diperintahkan oleh dosen untuk membuat video yang berjudul tentang ijaroh. Jangan berlama-lama, mari kita langsung gaskeun. Ijaroh secara etimologi berasal dari kata al-ajru yang artinya ganti atau upah. Jadi secara lugawi ijaroh bermakna ganda, upah, dan sewa. Secara terminologi, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dasar hukum ijaroh terdapat dalam Quran Surat At-Tolak ayat ke-6 yang artinya, jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. Sedangkan hukum ijaroh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, berilah upah orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. Sedangkan hukum ijaroh adalah mubah. Selanjutnya, pengertian ijaroh menurut madhab Imam Syafi'i. Al-ijaroh adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Syarat-syarat ijaroh: 1. Melihat barang yang disewakan. 2. Barang yang disewakan diketahui kira-kira jenis dan sifatnya. 3. Barang yang disewakan diserahkan di dalam majelis. Rukun-rukun ijaroh: 1. Mu'jir, yang artinya orang yang memberikan upah. 2. Mustajir, artinya orang yang menerima upah. 3. Sigot ijab dan qabul. 4. Barang yang disewakan. 5. Ujroh atau upah. Ijaroh dibagi menjadi 2. 1. Ijaroh ain, yang kedua ijaroh zimmah. Apa yang dimaksud ijaroh ain dan apa yang dimaksud dengan ijaroh zimmah? Ijaroh ain yaitu akad sewa menyewa yang berkaitan dengan benda. Contohnya, saya ingin menyewa mobil kepadamu dalam waktu 1 hari dengan bayaran 500.000. Setelah itu terjadi kesepakatan antara penyewa dan yang menyewa. 2. Ijaroh zimmah, yaitu akad sewa menyewa yang berkaitan dengan jasa. Contoh, tolong bikinkan baju seperti ini, modelnya kayak gini, dengan upah 150.000. Setelah itu terjadi kesepakatan antara penyewa jasa dan yang menyewakan jasa. Selanjutnya, ijaroh mumtahiyah bitamlik atau ijaroh wal iqtina, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa, biasa dikenal dengan sewa beli. Contoh akad ijaroh bitamlik. Karena tergolong sebagai transaksi sewa beli, akad ini kerap digunakan oleh lembaga perbankan atau keuangan syariah dalam memberikan layanan pembiayaan pembelian rumah bagi nasabahnya. Lantas, bagaimana konsep ijaroh yang diterapkan di perbankan syariah dalam pemberian KVR bagi nasabahnya? Contoh akad ijarah mumtahiyah bitamlik dalam pengajuan KPR syariah adalah sebagai berikut. Misalnya,
Anda hendak membeli rumah di Presium Simatupang dengan metode KVR ke lembaga perbankan syariah. Asumsikan jika bank menerima pengajuan tersebut dengan akad ijarah mumtahiyah bitamlik. Dengan begitu, bank akan membeli rumah dijual di Jakarta itu secara tunai kepada developer. Kemudian, rumah tersebut dialihkan kepada Anda dengan janji atau wa'ad bahwa setelah berakhirnya masa sewa atau ijarah, kepemilikan barang atau rumah akan dialihkan kepada nasabah. Sama dengan transaksi sewa menyewa pada umumnya, nasabah juga harus menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya sebagai biaya sewa rumah tersebut ke bank. Uang yang Anda bayarkan untuk membayar sewa rumah akan masuk dalam hitungan cicilan pembelian rumah. Setelah masa sewa berakhir sesuai perjanjian atau wa'ad, maka bank akan menjual atau menghibahkan rumah tersebut kepada Anda sebagai nasabah. Patut diketahui, akad ijarah mumtahiyah bitamlik tidak hanya diterapkan dalam pembiayaan konsumsi seperti KVR. Ijarah menjadi fasah atau batal bila terjadi hal-hal berikut. 1. Terjadi cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa. 2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah yang disewakan roboh. 3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan oleh selesainya pekerjaan. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, yakin itu dari kebodohan kami. Dan apabila ada benarnya, itu yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.